Halo guys, kembali lagi bersama saya Uta di konten audio only. Di episode kali ini kita akan bicara soal Jepang. Kenapa? Tadi baru saja saya nonton film gitu kan, film Jepang gitu, seru banget. Jadi setelah nonton film itu apa namanya kepikiran nih, kenapa gak kita bahas Jepang gitu kan? Yaudah kita akan bahas Jepang sekarang gitu. Jepang adalah negara di benua Asia. Anjing. Ga- Garing banget bangsat. Ya benar, Jepang memang negara yang berada dalam benua Asia gitu. Terus kenapa gitu kan? Enggak. Sekarang kita akan bahas soal Jepang. Di mana Jepang ini sebenarnya adalah sebuah negara yang aku suka banget. Karena kalau misalnya kalian ngelihat Jepang kan tuh, entah itu dilihat dari budayanya, entah tuh dilihat dari landscape-nya, dari pemandangannya gitu. Jepang ini sangat cantik banget bangsat. Sangat cantik banget. Apalagi kalau misalnya kalian pernah dengar istilah kerja kerasnya orang Jepang gitu ya. Itu adalah sesuatu yang katanya sih memang benar-benar terjadi gitu. Bahkan ada beberapa karyawan-karyawan di Jepang gitu yang sampai tidur di pinggir jalan atau nyender di busway atau kereta atau KRL gitulah, yang menandakan katanya sih mereka itu benar-benar sangat kerja keras untuk mencapai cita-citanya gitu. Ya mereka workaholic lah Jepang itu. Beralih ke apa namanya ke industri hiburannya gitu. Jepang terkenal banget sama manga. Jepang terkenal banget sama anime, atau animasi atau kartun atau apalah itu. Intinya kalau misalnya kita mau bandingkan ya ada dua kubu sih sebenarnya. Kalau pendapatku ya, Bapak, kalau soal bicara soal kartun nih, ada kartun Amerika sama kartun Jepang. Itu adalah kalau aku pribadi sih bilang bahwa itu head to head yang cukup adil gitu kan. Karena memang selain Amerika yang memang menciptakan sebuah industri global yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat luas, Jepang juga sama nih pengaruhnya terhadap dunia entertain, khususnya adalah animasi dan kartun juga sangat berpengaruh gitu bagi bagi perkembangan kartun atau animasi-animasi di seluruh dunia gitu kan. Jepang terkenal banget sama animasinya, dia juga terkenal banget sama manganya. Dan sekali lagi bisa diadu juga nih. Kalau misalnya bicara soal komik, ada komik Amerika sama komik Jepang dengan dua style yang berbeda. Dan kalian pasti tahu. Dan sekarang mungkin udah merepet ke Korea ya. Style komik Jepang Korea kan beda sebenarnya. Ada beberapa hal yang berbeda seperti itu. Sama juga di Amerika, Amerika yang sama Jepang sama Korea juga punya style komik yang berbeda. Jadi Jepang nih pengaruhnya sebenarnya udah bisa apa ya? Pengaruhnya banyak dan juga ini impactnya juga bisa disandingkan dengan Amerika atau negara Barat gitu soal apa ya, soal kartun, soal apa namanya, komik dan segala macam gitu. Kemudian Jepang juga apa namanya ya, terkenal karena ini ya apa namanya, budayanya katanya sih kental banget sih. Apa namanya, beberapa sudut kota Jepang atau mungkin beberapa pariwisata Jepang juga menampilkan atau mempromosikan budaya Jepang yang sangat legendaris. Kalau bicara soal Jepang dan budayanya pasti kalian juga pernah mendengar soal zaman-zaman ninja lah, zaman-zaman samurai lah, atau zaman-zaman apa namanya, kekaisaran apalah, iya kekaisaran apalah seperti itu ya. Karena memang dan budaya itu diangkat, budaya itu di Jepang diangkat ke dalam sebuah pop culture, kultur sih anjing, pop culture, pop culture apa sih, pokoknya itulah ya. Kemudian diangkat menjadi beragam, apa namanya, beragam beragam media gitu. Ada yang dari media komik, beberapa komik juga mengangkat soal budaya Jepang. Ada juga dari film-film Jepang yang juga mengangkat budaya Jepang. Jadi secara gak langsung Jepang ini sangat concern banget sama budayanya, ya kan. Sehingga bahkan industri hiburan pun tidak luput dari mempromosikan budaya Jepang itu sendiri seperti itu. Sampai akhirnya budaya Jepang juga legendaris lah ya. Cerita-cerita soal samurai, cerita-cerita soal ninja, semuanya pada akhirnya semua orang tahu gitu. Jadi Jepang sekali lagi saya menegaskan Jepang, dia ini adalah negara yang memang sangat influence-nya itu sudah sangat-sangat bisa dibandingkan dengan negara-negara superpower lainnya gitu. Apalagi industri hiburannya gitu kan. Aku yakin kalian yang dengerin ini ya, aku yakin pernah baca komik Jepang deh, manga pernah deh.
Aku yakin kalian juga pernah ngelihat anime juga pernah deh kayaknya kalian tuh. Apalagi film-film Jepang ya kan. Film-film soal akrobatik itu pasti kalian juga sudah pernah melihat dong sekilas-kilas gitu kan. Do you know what I mean, right? Jadi seperti itu. Dan apakah saya juga suka sama Jepang? Iya, saya sangat suka sama Jepang seperti saya suka sama Korea. Jadi soal industri hiburannya Jepang sangat-sangat bagus, gak kalah sama yang lain. Jepang itu kalau nggak salah ya, ini koreksi kalau aku salah dan mungkin juga koreksi kalau aku salah di beberapa kalimat sebelumnya ya. Kalau nggak salah Jepang nih band-bandnya kan banyak rock gitu kan, style genre musiknya tuh banyak rock gitu. Kalau misalnya kalian mungkin lebih kenal salah satu band Jepang yang legendaris adalah One Ok Rock gitu kan. Bukan berarti karena ada nama rock di situ kemudian Jepang genre musiknya rock ya enggak ya. Cuma memang dari beberapa lagu Jepang yang aku dengar memang kebanyakan tuh kayak metal rock gitu. Meskipun ada juga yang ballad, ada juga yang slow gitu juga ada seperti itu. Kemudian dari sisi animenya, wah suka banget anime, pasti suka. Meskipun sekali lagi gak semua anime aku tonton ya kan. Sama seperti aku gak semua drakor aku tonton seperti itu. Komik Jepang juga bagus dan by the way aku juga sekarang hobi apa namanya lagi hobi buat komik. Jadi inspirasinya kebanyakan dari komik-komik Jepang gitu kan. Jadi berbicara soal Jepang memang gak akan ada habisnya gitu dan memang nggak akan abdol ketika tidak berbicara soal bisnis film dewasa di Jepang. Film dewasa di Jepang sudah sangat lumrah atau mungkin apa ya, kita tuh tahu lah film-film dewasa Jepang kayak apa gitu kan dan kalian juga pasti nge-save kan di HP-nya kan atau di laptopnya tuh berapa tera di hidden di mana tuh filenya tuh. Dan katanya sih di Jepang sih industri film dewasa sih terkontrol ya. Maksudnya I don't know apakah legal atau enggak, tapi kayaknya ada regulasi yang mengatur itu, ada peraturan yang mengatur itu sehingga film-film dewasa Jepang sih ketika diproduksi gak akan ada masalah gitu sih. Aku pikir ya kan. Jadi apakah itu salah gitu misalnya kalau kita ngelihat tuh ini gak bener nih film dewasa nih apa sih apa merusak dan segala macam ya itu terserah anda. Kalau misalnya kalian gak mau lihat ya jangan nonton gitu kan karena kan banyak yang pengen nonton gitu. Kecuali kalau kalian bisa mempengaruhi orang yang udah sangat adik dengan film dewasa ya kalian silakan. Tapi kalau kalian cuma ngoceh-ngoceh doang ya jangan gitu. Semua orang punya hak untuk menonton itu dan semua orang juga punya hak untuk tidak menonton itu. Jadi kembali lagi ke selera kalian. Kalian suka film yang akrobatik itu, yang bergaya-gaya itu atau tidak kan seperti itu. Kemudian kalau ada tanya nih, kalau misalnya lu suka sama anime, lu suka sama manga, kira-kira anime favorit lu apa sih? Sejauh ini jujur ya, anime favorit saya masih Naruto sih. Karena Naruto adalah teman masa kecil saya sampai sekarang. Dan aku yakin yang mendengarkan juga mungkin setuju dengan saya bahwa Naruto itu adalah, teman masa kecil kita sehingga kita bisa bisa tahu ninja itu kayak apa gitu kan. Sampai sekarang pun apa namanya kalau misalnya disuruh milih kira-kira Naruto bisa dibandingkan dengan apa sih gitu. Kalau aku pribadi sih mengatakan no. Naruto tetap Naruto yang sangat saya suka gitu. Meskipun dalam perkembangannya anime-anime Jepang tuh udah mulai banyak beragam sekali variasinya dari genrenya juga beragam dan dari sisi visualnya juga keren banget. Keren banget lu lihat Chainsaw Man gak sih itu gila cuk ngerti gak maksudku dari style visual animasinya tuh bagus banget dan ini juga bagus sih dan ini juga bagus ya sorry tadi ada yang jatuh si Kimetsu Yonaiba Demon Slayer ya itu bagus juga meskipun saya belum nonton saya cuma akhir-akhir ini nonton ini sih Jujutsu Kaisen sama ongoing Black Clover ya meskipun itu anime lama kan kalau gak salah Black Clover kan tapi karena saya penasaran dan saya akhirnya juga mulai nonton anime lagi nih gara-gara mau bikin komik gitu kan untuk ngetahuin kira-kira stylenya gimana dan segala macam. Oke dah kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan. Lagi-lagi ini adalah konten audio only di mana hanya ada suara saya. Jadi kalau misalnya kalian bosan mendengarkan suara saya yang
cadel ini, silakan kalian skip saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin mendengarkan dan penasaran kira-kira suaranya saya nih kayak apa sih? Ya kayak gini. Ya kayak gini, kayak gimana lagi gitu kan. Oke lah kalau begitu, karena semakin malam semakin tidak jelas, saya akhiri dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di konten audio only. Bye bye semuanya.